Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kembali kami mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran pagi ini. Roh Kudus, kuasai hati pikiran kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan pagi bagi kita terambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 11 sampai dengan ayat 18. Namun saya hanya akan membaca ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Anak Bapak sekalian, kita tahu bahwa hidup kita penuh dengan kasih Tuhan, berlimpah dengan kasih Tuhan. Kita tahu Tuhan mengasihi kita bukan karena kebaikan kita, bukan karena kelayakan kita. Namun Tuhan mengasihi kita karena memang Dia sudah memutuskan jauh sebelum dunia dijadikan untuk mengasihi kita. Namun hari ini lewat pembacaan firman Tuhan, kita akan belajar untuk hidup berbuat kasih. Maka tema renungan pagi ini adalah hidup berbuat kasih. Yang pertama dari pembacaan firman Tuhan yang dapat kita lihat adalah hidup berbuat kasih sesuai dengan kebenaran. Hidup berbuat kasih bukan menurut pikiran kita, bukan menurut kata orang, bukan menurut pikiran saya, bukan juga menurut aturan gereja, tetapi berbuat kasih itu sesuai dengan kebenaran. Maksudnya kebenaran apa? Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan di sana, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Hidup berbuat kasih sesuai dengan kebenaran. Di dalam ayat 14 udah diberitahu bahwa hidup kita yang dulunya ada di dalam maut oleh karena dosa. Setiap orang yang telah berbuat dosa, dia kehilangan kemuliaan Allah, dan upah daripada dosa itu adalah maut. Maka setiap kita ada di dalam maut. Namun dikatakan tadi kita sudah berpindah. Kenapa bisa pindah? Kita pindah dari maut kepada hidup itu karena Yesus telah menebus kita dengan kematiannya di kayu salib. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, karya Kristus di kayu salib berlaku atas hidup dia, dan itu yang membuat orang yang menerima Yesus itu berpindah dari maut kepada hidup. Maka kalau kita ternyata sudah mengalami hidup, maka dikatakan kita harus hidup berbuat kasih. Kita harus mengasihi. Barang siapa masih benci saudaranya, barang siapa masih belum mau mengasihi, berarti dia masih ada di dalam maut. Tidak mungkin melakukan kebenaran. Maka lewat kebenaran firman Tuhan, kita harus hidup berbuat kasih sesuai dengan kebenaran. Kebenaran yang pertama diberitahu kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Kemudian sesuai dengan kebenaran keadaan kita, kenyataan kebenaran kita, kenyataan hidup kita. Yang tadinya kita di alam maut sekarang berpindah kepada hidup. Maka orang yang hidup di dalam Kristus harus berbuahkan kasih Kristus. Maka kita harus hidup melakukan kasih. Dikatakan lagi di sana, barang siapa masih membenci saudaranya, dia belum ada di dalam hidup. Dia ada di dalam hukuman. Maka kepada kita sekalian hari ini, mari kita hidup berbuat kasih. Kemudian bagian yang kedua, hidup berbuat kasih
dengan meneladani Kristus. Kalau Kristus yang menjadi teladan hidup kita dalam berbuat kasih, dalam berbuat baik, maka sudah pasti itu akan sesuai dengan firman Tuhan dan akan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam ayat 16 dikatakan tadi seperti yang sudah saya bacakan di awal, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Dari pembacaan firman Tuhan akhirnya kita tahu kasih Kristus itu. Kasih Kristus ialah bahwa Dia telah mau mati di kayu salib menggantikan kita orang berdosa. Ia mau mati karena memang Dia mengasihi kita pada dasarnya. Maka ketika Yesus yang menjadi teladan kasih kita juga harus siap menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Menyerahkan nyawa bukan berarti kita mati, tetapi bagian dari sukacita kita, bagian dari hidup kita, bagian dari perjalanan kita di dalam Tuhan harus kita bisa perlihatkan kepada mereka. Kita harus memperkenalkan itu kepada mereka. Menyerahkan bukan berarti kita harus mati bagi mereka. Teladani Kristus, semua sudah Dia lakukan. Apa yang tidak dilakukan Yesus? Dia menolong, Dia menyembuhkan, Dia membangkitkan, Dia mengasihi, semua. Terakhir, Dia menyerahkan nyawanya. Artinya, lakukan apapun yang bisa kita lakukan, perbuat apa yang bisa kita perbuat, seperti yang sudah Yesus lakukan. Puncaknya yang Yesus lakukan adalah Dia menyerahkan nyawanya. Kalau Yesus mau menyerahkan nyawanya, berarti yang lain pun sudah Dia lakukan. Kalau Tuhan perintahkan kita menyerahkan nyawa kita kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, berarti itu sesuatu yang berharga. Bagaimana dengan yang lain? Itu sudah pasti yang kita lakukan. Kalau kita siap menyerahkan nyawa kita, maka yang lain pun akan kita lakukan. Itu maksudnya. Demi menyatakan kasih kita kepada orang lain. Yang ketiga, hidup berbuat kasih sesuai dengan kemampuan kita. Hidup berbuat kasih sesuai dengan kemampuan kita. Ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak akan memberikan apa yang tidak ada pada kita. Kalau kita punya uang, berikan uang. Kalau kita punya doa, berikan doa. Kalau kita punya ilmu pengetahuan, berikan ilmu pengetahuan kita. Kalau kita punya waktu, berikan waktu kita. Kalau kita punya kekuatan, berikan kekuatan kita. Dan kita pastinya memberikannya sesuai dengan apa yang ada pada kita. Tidak mungkin kita berikan yang tidak ada pada kita. Tidak mungkin kita lakukan yang kita tidak akan mampu. Hidup berbuat kasih. Anak Bapak sekalian, mungkin kita berpikir bagaimana saya bisa berbuat kasih. Ingat, ketika kamu punya kemampuan lebih dari saudaramu, bantu dia. Apakah itu kemampuan materi? Apakah itu kemampuan pengetahuan? Apakah itu kemampuan yang lain termasuk keterampilan? Bantu, lakukan. Apalagi sampai dia minta tolong, minta bantuan, jangan sampai diabaikan. Kristus sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Maka kita juga harus menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Kalau nyawa kita pun sudah kita serahkan, berarti yang lain pasti akan kita lakukan. Kalau nyawa kita yang berharga siap kita berikan, berarti yang lain yang jauh harganya di bawah daripada nyawa kita pasti akan kita lakukan. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan, Bapak berharap kita ke depan akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang hidup berbuat kasih. Amin. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Biarlah kebenaran firman-Mu mengerjakan kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di hadapan Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.